kita akan Ibu akan observasi untuk mata pelajaran. Untuk program ini modul aja kita siapkan untuk pelajaran IPAS. Ya. Iya. Kelas 5. ACC. Terus kapan di semester? Lalu untuk kapan pelaksanaan kemarin? Insya Allah tanggal 5 September 5 September 2024. Ya, apa deh? Hari Rabu ini. Untuk tujuan pembelajarannya apa Bu? Tujuan pembelajaran kita di sini satu, capaian pembelajaran peserta didik dapat menyimpulkan sifat-sifat cahaya. Dapat pertama anak-anak menyimpulkan sifat-sifat cahaya berdasarkan fenomena yang mereka temui dan melakukan percobaan sederhana. Terus mengamati hasil percobaan sederhana dari percobaan yang mereka. Ini menarik sekali. Nah, ini kalau boleh tahu bentuk percobaannya apa Bu? Sesuai dengan sifat-sifat cahaya yang ada 6. Dari situlah kita buat beberapa kelompok. Ada 6 kelompok, namun karena terkendala siswa jadi saya hanya membuat 5 kelompok. Dan untuk sifat terakhir kita tanya jawab dengan penyimpulan mereka yang bisa dilakukan ke saya. Jadi siswa dibagi menjadi 5 kelompok. Iya. Nah, pembagian kelompoknya ini kalau boleh tahu apakah berdasarkan gaya belajar mereka? Saya membagi kelompok ini tidak berdasarkan gaya belajar mereka Bu, karena kita menggabungkan dari beberapa gaya belajar sehingga mereka dapat bekerja sama dari gaya belajar siswa yang satu dengan yang lainnya. Kegiatan ini cobaannya apa? Percobaan yang pertama itu yang sesuai dengan yang pertama ini kita, tapi sebelum melakukan percobaan itu biasanya saya mempertanyakan dengan pertanyaan pemantik tentang sifat-sifat cahaya ini, seperti kalian melihat bayangan enggak, bayangan diri kalian sendiri, lalu apa sih yang membentuk bayangan tersebut. Jadi memantik siswa dulu agar mereka itu menjawab pertanyaan dari pertanyaan yang saya pertanyaan. Jadi dari pertanyaan pemantik itulah yang akan menimbulkan daya nalar mereka. Oh, cahaya ternyata ada beberapa sifat, jadi mereka bisa membedakan seperti itu. Lalu sebelum kita juga melakukan atau menyanyikan lagu-lagu sifat-sifat cahaya. Terus alat dan bahan yang diperlukan oleh anak-anak untuk praktek. Ya, yang pertama misalkan kelompok pertama itu dia membawa beberapa alat peraga seperti kardus yang sudah direnovasi dan senter. Iya, menjadi berbentuk ruangan seperti ruangan. Lalu beberapa dinding-dinding nanti kita menyenterkan di kardus tersebut. Ya, jadi bisa menimbulkan merambat lurus, terus memantul, dan dari sifat-sifat tersebut nanti kita dari senter dan kardus itulah yang dari sifat-sifat cahaya itu diharapkan semua sifat cahaya itu dilakukan. Iya, betul. Iya. Jadi tadi kelompok tidak berdasarkan Betul, gaya belajar siswa. Jadi lebih sudah semuanya bagi 5 karena berdasarkan jumlah misalnya berapa muridnya? Ada 39. Namun saya tidak semua. Jadi saya membagi dengan beberapa siswa dan sisanya saya ambil ke perpustakaan karena kan sesuai dengan minat mereka. Jadi ada beberapa siswa yang memang mungkin untuk lebih menarik dengan membaca, jadi saya oper ke perpustakaan, nanti hasil pembacaan itu kita tanyakan seperti itu. Jadi kalau boleh ditarik kesimpulan, sebenarnya beliau itu sudah melakukan proses diferensiasi
Jadi yang untuk praktek ini anak-anak anestesi. Iya. Dan yang anak-anak visual maka melakukan mencari informasi ke Perpustakaan, iya betul. Nanti pada saat perpustakaan itu siapa yang ngawas? Saya bekerja sama dengan tim perpustakaan Pak Bibin. Jadi beliaulah yang mengontrol di perpustakaan, sedangkan saya di ruang kelas. Jadi tugasnya tugas itu. Iya. Dan anak-anak perpustakaan pada saat kegiatan inti berarti. Betul. Oke, berarti nanti ibu tinggal melihat bagaimana pelaksanaannya. Semoga apa yang menjadi tujuan dari kegiatan pembelajaran ini bisa tercapai ya. Dan apa yang diharapkan dari perkembangan peserta didik, pembelajaran ini juga bisa dilakukan dengan cara yang lebih menyenangkan. Oke, seperti itu aja ya Bu Lila. Terima kasih banyak. Ayo nanti setelah ini Bu Lila siap-siap kita masuk ke dalam kelas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, apa kabar anak-anak siang hari ini? Baik. Alhamdulillah. Oke, masih semangat siang hari ini? Masih. Mana semangatmu? Oke, apakah hari ini tidak ada yang tidak hadir? Hadir semua ya, alhamdulillah. Oke, untuk sementara kita buka dulu. Anda disiapkan? Bersiap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya alhamdulillah untuk hari ini anak-anak sehat semua. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, mari sama-sama kita berdiri untuk menyanyikan lagu nasional. Maju tak gentar membela yang benar. Maju tak gentar hak kita diserang. Maju serentak mengusir penyerang. Maju serentak tentu kita menang. Bergerak serentak menerkam menerjang terjang. Tak gentar majulah menang. Sebelum Bu Lira masuk ke kegiatan intinya, Bu Lira mau tanya. Kita kan punya panca indera penglihat. Apa sih namanya? Mata. Apa fungsi mata? Untuk melihat. Nah, mata ini untuk melihat panca indera dari tubuh kita, salah satunya. Nah, kita melihat, berarti kita akan melihat suatu bayangan, cahaya, betul? Betul. Nah, bayangan atau cahaya.
Nah, dari cahaya ini kita mempunyai sifat-sifatnya. Namun, sebelum Bu Lira mulai, apa sih itu sifat-sifat cahaya? Apa saja sih bagian-bagiannya? Bu Lira mau tanya, mengapa ada bayangan? Nah, karena ada cahaya. Karena apa lagi? Nah, karena ada sifat-sifat cahaya, betul ya? Oke, Bu Lira akan lanjut ke inti yang akan kita bahas, yaitu sifat-sifat cahaya. Oke, nah tujuan pembelajaran ini yaitu agar kalian dapat mengetahui apa saja sih kira-kira sifat-sifat cahaya. Lalu kira-kira dalam seharian ini kalian bisa membedakan apa itu sifat-sifat cahaya. Tujuannya kalian agar bisa memahami sifat-sifat cahaya dengan apa yang kalian lakukan, apa yang kalian kesehari-harian, ya. Jadi kalian bisa membedakan dari beberapa sifat cahaya dan kalian bisa melakukan sebuah proyek atau presentasi tentang sifat-sifat cahaya. Adakah yang tembus cahaya matahari? Ada. Adakah yang tidak tembus cahaya matahari? Ada. Oke, kalian perhatikan. Ini tembus atau tidak? Tembus. Oke, perhatikan yang sebelah sini. Tembus atau tidak? Tidak. Kalian bisa membedakannya? Oke. Bagaimana dengan cahaya cermin yang mengenai cahaya matahari? Berarti dari salah satu sifat itu ya? Oke. Berarti cahaya dapat menembus benda bening. Nah, berarti kalian sudah paham. Bagaimana dengan cahaya yang tidak tembus mataharinya? Karena terhalang. Oke, karena terhalang oleh suatu benda. Mengapa sih dapat terbentuk bayangan? Ada yang tahu? Oke. Apa yang mempengaruhi suatu bayangan? Nah, ada yang tahu gak? Oke, sebelum kalian memahami itu, kita akan lihat suatu video. Kalian lihat video tersebut, penjelasan apa itu sifat-sifat cahaya. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang cahaya dan sifatnya. Cahaya adalah sumber energi yang dapat dilihat oleh mata. Cahaya berasal dari sumber cahaya. Contoh sumber cahaya adalah api, sinar matahari, lampu, dan kilat. Cahaya memiliki beberapa sifat, yaitu sebagai berikut. 1. Cahaya dapat merambat lurus. Berkas cahaya dapat merambat lurus. Contohnya, cahaya matahari dapat masuk ke dalam ruangan atau melalui celah-celah dan tampak seperti garis lurus. 2. Cahaya dapat menembus benda bening. Cahaya bisa menembus benda-benda bening atau disebut juga transparan. Oleh karena itu, kita bisa melihat dengan jelas benda-benda tertentu melalui benda-benda transparan seperti kaca. Sebaliknya, cahaya tidak dapat menembus benda-benda gelap seperti contohnya tembok. Ada pula benda yang sedikit ditembus cahaya atau buram. Pada benda ini, cahaya hanya bisa menembus sebagian. Oleh karena itu, kita hanya bisa melihat benda dengan samar. 3. Cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat dipantulkan pada benda-benda yang memiliki permukaan yang mengilap. Contohnya cermin dan air. Berdasarkan permukaan bidang pantulnya, pemantulan cahaya dibedakan menjadi 2, yaitu pemantulan baur dan pemantulan teratur. 4. Cahaya dapat dibiaskan. Cahaya yang melalui 2 medium yang berbeda kerapatannya, misal dari udara menembus ke air, cahaya bisa dibelokkan. Peristiwa pembelokan cahaya disebut pembiasan. Contoh peristiwa pembiasan cahaya adalah kolam renang terlihat dangkal jika dilihat dari atas permukaan air. Peristiwa ini juga yang menyebabkan sendok terlihat bengkok ketika sebagian sendok dicelupkan dalam air. 5. Cahaya dapat diuraikan. Cahaya matahari adalah salah satu contoh cahaya putih.
Jika dilewati benda-benda tertentu seperti titik-titik air dan prisma kaca, cahaya putih tersebut akan diuraikan menjadi berbagai warna yang disebut spektrum warna. Contoh peristiwa penguraian cahaya adalah terbentuknya pelangi setelah hujan. 6. Ketika cahaya dihalangi akan terbentuk bayangan. Cahaya merambat lurus dan tidak dapat berbelok. Ketika cahaya mengenai suatu benda, maka cahaya yang terhalang benda akan membentuk bayangan. Demikian penjelasan tentang cahaya dan sifatnya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Oke. Dari video sifat cahaya, ada berapa sifat? Ada 6 sifat cahaya. Yang pertama, merambat lurus. Ya, yang kedua, apa? Dapat dipantulkan. Yang ketiga, bisa menembus benda bening. Yang keempat, dapat dibiaskan, Kak. Oke, yang kelima, dapat diuraikan. Dan yang terakhir yaitu membentuk bayangan. Oke, dari 6 sifat tersebut, kira-kira ada yang mau bertanya nggak tentang sifat-sifat tersebut? Ya, Adila? Saya dapat apa namanya, membentuk bayangan. Karena terhalang oleh benda. Nah, oke, berarti sudah paham. Karena terhalang, nah, cahaya tersebut terhalang oleh suatu benda. Contoh seperti tadi, ya kan? Ada yang cahaya matahari bisa menembus, namun ada yang tidak. Ya, hanya membentuk sebuah bayangan, karena terhalang oleh benda. Bu Lira ingin kalian masing-masing kelompok yang sudah Bu Lira kasih tadi, ada berapa kelompok? Hanya dapat 5 kelompok. Berarti 5 sifat yang kita praktekkan. Namun nanti satu sifat tersebut kita teliti bersama-sama. Siap ya? Oke, kelompok pertama akan mempraktekkan tentang sifat yang pertama, yaitu sifat merambat lurus. Oke, yang kelompok 2 kita akan mempraktekkan sifat kedua, yaitu cahaya dapat dipantulkan. Kelompok 3, Menembus benda-benda bening. menembus benda-benda bening. Kelompok 4, cahaya dapat dibiaskan. Iya. Dan yang kelima, dapat diuraikan. Dan terakhir itu yang kita akan teliti bersama-sama adalah cahaya dapat membentuk bayangan. Oke, sudah siap? Sudah dipersiapkan? Oke, untuk kelompok pertama, masing-masing kelompok Ibu kasih waktu 5 menit untuk mempraktekkan dan akan mempresentasikan tentang praktek kalian. Oke, siap? Untuk kelompok pertama kita siapkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andra Manggala Putra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami? Iya. Alat-alatnya apa saja? Alat-alatnya sebuah kotak, senter, dan alat yang berambat lurus. Oke. Silakan cara mempraktekannya. Coba teman-temannya diperhatikan. Oke. Ini dia akan berambat lurus. Ya, coba kalian perhatikan. Dari cahaya senter diarahkan ke sela-sela lubang akan menembus, ya, menembus cahayanya langsung ke ujung. Seperti, nah, perhatikan. Nah, berarti menunjukkan cahaya itu sifatnya yaitu dapat merambat lurus. Oke, dari sini sudah? Ada yang mau ditanyakan? Oh, ada. Coba Andra lihat, matikan dulu. Apa, Amira?
Mengapa cahaya bisa merambat lurus? Kenapa? Karena adanya sifat lurus, cahaya tidak bisa membelokkan sendiri. Karena Cahaya tidak bisa berbelok sendiri. tuh, paham nggak Amira? Kenapa bisa merambat lurus? Kata Adila, karena cahaya tidak dapat berbelok sendiri. Wah, kayak motor ya, bisa berbelok sendiri. Oke, paham nggak? Paham? Sudah selesai? Sudah? Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 2 ini memperhatikan sifat cahaya itu dapat ditentukan. Sifat yang kedua apa? Dapat dipantulkan. Sepertinya lampunya boleh dimatikan? Ya, kita matikan satu ya. Ya, oke. Ya, kalian perhatikan. Dapat memantul tidak? Dapat. Iya, dapat memantul. Ya, berarti melalui cermin. Makanya kita bisa bercermin. Iya. Coba sekali lagi. Oke. Siap. Ada yang? Bertanya, Ya. mengapa cahaya dapat dipantulkan? Karena sifatnya sebagai gelombang. Nah, kenapa sifat dapat dipantulkan? Karena sifat cahaya Dapat gelombang menarik tingkat gelombang elektromagnetik. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Cukup? Cukup? Iya, sudah selesai kelompok 2? Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, selanjutnya yaitu kelompok 3. Sifat yang ketiga yaitu dapat menembus benda bening. Iya, silakan. Nama saya Muhammad Ismail. Saya di sini ada jelas dan juga sensor. Coba Bu Lira lihat kembali. Mengapa cahaya bisa menembus benda bening? Nah, mengapa cahaya dapat menembus benda beling? Pak Iriska, apa tadi jawabannya? Hal itu terjadi karena benda bening atau transparan dapat meluruskan cahaya. Nah, dapat meluruskan cahaya. Karena tadi sesuai ya, cahaya tidak dapat berbelok sendiri. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Enggak tegang. Tepuk semangat. Oke, biar semangat, jangan tegang-tegang ya. Oke, kita lanjut ke kelompok 4. Dengan sifatnya yang keempat yaitu dapat dipantulkan. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Temennya belum mulai. Kami dari kelompok 4 mendemonstrasikan cahaya dapat dibiaskan. Oke. Bahan-bahannya, alat-alat yang ini. Ada 3 gelas. Satu orang saja sayang. Kabur yang sudah dibungkus. Oke. Oke, silakan. Pertama kita akan membuatkan sedikit pewarnaan mata.
Kenapa? Udah nggak mau di meja. Pensil terlihat membelok karena dapat dibiaskan. Bisa di zoom itu. Oke. Ada yang mau bertanya? Mengapa cahaya dapat dibiaskan? Karena cahaya yang bisa dibiaskan dapat membelokkan benda. Sudah jelas? Sudah jelas? Oke, terima kasih untuk kelompok 4. Tepuk tangannya. Lanjutnya yaitu dari kelompok 5 dengan sifatnya yang kelima, cahaya dapat diuraikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nofri Laila Abdullah. Perkenalkan, nama saya Sabut Katerina. Perkenalkan, nama saya Ayub Sabrina. Perkenalkan, nama saya Satya Dina. Kita dari kelompok 5 yang melanjutkan cahaya dapat diuraikan. Sudah terlihat? Sudah. Apa yang kalian lihat di sana? Lembuk dengan membentuk pelangi. Silakan, ada yang mau bertanya untuk kelompok 5? Bagaimana cahaya dapat diuraikan? Karena adanya proses penguraian yang terjadi pada air yang satu. Nah, itu ya, kenapa dapat diuraikan? Karena dapat. Karena adanya proses penguraian. Nah, ada proses penguraian dari air dan sabun. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Oke, tadi ada 5 sifat yang sudah kita presentasikan. Selanjutnya ada 1 sifat yang belum kita bahas. Yang terakhir yaitu sifat yang ke-6. Apa? Membentuk suatu bayangan. Oke. Mungkin kalau untuk bayangan kalian setiap hari pasti lihat, terutama siang hari ya. Kalian di tengah lapang berdiri di bawah matahari pasti ada membentuk suatu bayangan. Seperti ini kalian lihat pasti ada bayangan dari lampu. Ada bayangan kalian? Iya. Nah, kenapa? Kenapa? Nah, karena cahaya terhalang oleh suatu benda, maka akan membentuk suatu bayangan. Bu Lira ingin kalian membahas tentang praktek yang kalian lakukan tadi. Kalian tulis dalam sebuah kertas, hasilnya nanti kalian bacakan di depan teman-teman kalian. Bu Lira kasih waktu 5 menit untuk kalian mengerjakan apa sih hasil praktek-praktek yang kalian tadi ya. Silakan. Bu, tadi ditulis hasil Iya betul. Silakan. yang tadi dijelaskan. Sifat pertama kalian tulis kelompoknya siapa saja. Sudah. Kelompok 2 namanya siapa saja. Terus hasilnya tadi dari sifat yang apa yang kalian lakukan prakteknya. Ya. Oke, kelompok 3 tadi tentang apa? Nah, cahaya dapat menembus benda bening. Berarti kan sifatnya di sini. Terus nama-nama kelompoknya apa saja. Terus hasil praktek yang kalian dapatkan tadi apa saja? Ada yang punya Menembus. Kenapa dapat dibiaskan? Tadi siapa yang jawabnya cahaya? Nah, iya, Radit. Membelokkan benda.
Oke, Radis suruh tulis. Satu gelas dikasih warna apa? Satu gelas dikasih kapur, satu air bening, ya kan? Iya. Ya, anak-anak bagaimana hasil presentasinya, sudah siap? Sudah. Oke, sepertinya anak-anak tegang nih ya. Bagaimana kalau kita menyanyikan lagu Sifat-Sifat Cahaya dulu ya? Oke. Ya, berdiri semuanya ya. Aldi duduk aja, Aldi duduk. Aldi duduk. Ada 6 macam sifatnya cahaya, 1 merambat lurus, 2 dipantulkan, 3 dibelus, benda-benda yang bening, 4 dibiaskan, 5 diuraikan, memberi pelangi. Kita kena benda membentuk bayangan, itu sifat keenam. Itulah kawan sifat-sifat cahaya yang ada di keseharian kita. Jangan lupa syukur pada pencipta, Tuhan kita yang maha kuasa. Kelompok 5 maju terlebih dahulu untuk mempresentasikan hasil praktek yang tadi kalian. Silakan. Nggak usah, oke. Langsung saja. Tadi kita sudah mempresentasikan sifat yang kelima, yaitu cahaya dapat berlebar, dan jika sabun dan air itu dimasukkan di lambung dan bisa meraih cahaya sehat dapat membuat pelangi. Bahan-bahannya sabun, baskom, senter, dan silokan dibuat. Sudah? Itu saja. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 5. Ya, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, alhamdulillah untuk praktek dan presentasi hari ini selesai. Dari tadi kegiatan yang sudah kita lakukan, apakah sudah berjalan dengan baik? Alhamdulillah sudah. Apakah kalian sudah memahami dari sifat-sifat cahaya tersebut? Sudah. Oke, apakah ada yang perlu diperbaiki dari proyek yang kita sudah buat tadi? Iya. Sebenarnya ada beberapa perbaikan seperti tadi masalah presentasi. Ya, seharusnya tadi dilakukan dengan baik. Kalau sudah presentasi, sebaiknya lebih, tidak boleh bercanda. Pun dalam proyeknya tadi mesti ada perbaikan lagi, tapi alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Ya, jadi untuk kedepannya semoga kita bisa lebih baik lagi. Oke, sebelum akhiri, ada beberapa tugas yang harus kalian kerjakan. Ya, Bulira kasih tugas, kalian harus mengerjakannya. Nanti dapat dikumpulkan kembali ya. Oke. Tugasnya di mana, Bu? Nama kelompok. Oke, nama kelompok. Oke. Oke, di sini ada nama. Ya. Silakan kalian pasangkan gambar-gambar sesuai dengan sifatnya. Di sini ada gambar sebelah kiri, lalu sebelah kanannya ada deskripsi tentang gambar tersebut melalui sifat-sifat cahaya. Ya. Sudah? Sudah?
Oke, untuk evaluasi hari ini sudah selesai. Ibu ucapkan terima kasih. Oke, untuk Andra. Bersiap. Berdoa dimulai. Sadaqallahul azim. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas harinya hari ini. Semangat terus, sampai jumpa esok hari. Bu Lira, ini ya kita dulu. Alhamdulillah ya, selesai juga akhirnya melihat proses pembelajaran tadi dalam kelas. Bu Lira, ya, mohon izin ini Ibu akan melakukan kegiatan pasca observasi setelah Bu Lira tadi mengajar di kelas, kemudian obrolan kita sebelum Bu Lira mengajar ya. Jadi kan tadi di tujuan pembelajaran sampaikan kalau peserta didik dapat menunjukkan sifat-sifat cahaya berdasarkan fenomena yang mereka temui sehari-hari. Kemudian peserta didik juga bisa melakukan percobaan sederhana dari percobaan sederhana yang mereka praktikkan. Kemudian tadi juga Ibu melihat sudah ada terjadi pembagian kelompok. Bu Lira juga sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan tematik terkait dengan pembelajaran yang akan Bu Lira lakukan selama dalam proses kegiatan inti. Nah, kemudian tadi adalah diferensiasinya itu kelihatan. Ibu sudah lihat ada Bu Lira menyiapkan media ajarnya sebelum tersebut, dan ada juga proses, ada juga hasilnya, produknya ya. Nah, di sini Bu Lira dari hasil Bu Lira mengajar, kita sama-sama mencoba refleksi, dan Ibu lebih senang kalau Bu Lira yang menceritakan selama dalam proses pengajaran tersebut sebenarnya masih ada hal-hal yang menurut Bu Lira perlu direview ulang. Dari proses yang tadi saya gali dalam pembelajaran, sebenarnya ada beberapa yang kurang, terutama dari beberapa siswa yang mungkin minatnya agak kurang, ditambah mungkin dari penyampaian dia juga sepertinya tidak terlalu ini ya Bu ya, seperti yang penjelasan kita, dan hasil-hasil yang mereka proses yang sederhana tadi, ada beberapa anak yang antusias dan ada beberapa anak yang memang mungkin masih mengganjal atau mungkin masih belum paham. Jadi ya itulah yang kira-kira proses yang perlu diperbaiki kembali, dan mungkin dari beberapa siswa tersebut kita bisa buat remedial ulang kembali dari hasil pembelajaran tersebut. Menurut Bu Lira, faktor apa yang menyebabkan terjadi hal tersebut pada anak? Mungkin dari gaya belajar mereka juga Bu, karena kan kalau
anak yang gaya belajarnya lebih dominan ke praktek, mereka senang Bu. Jadi mungkin dalam penyampaian materi mereka tidak bisa menangkap, namun dengan percobaan tersebut, oh seperti ini toh, gitu. Tapi bagi beberapa siswa yang mungkin tidak suka dengan gaya belajar seperti itu, atau lebih istilahnya gaya belajar yang berbeda, dia tidak akan menangkap. Gitu, seperti itu. Kalau boleh tahu, itu kalau dianalisa oleh ibu sendiri, yang tidak menangkap itu sebenarnya gaya belajar yang seperti itu. Yang mungkin yang untuk yang praktik kan kelihatan kinestesis ya Bu ya. Namun untuk yang gaya belajar siswa ini ada beberapa yang mungkin dia lebih menarik untuk lebih dijelaskan dan dibaca seperti itu Bu. Ya, itu ya. Nah, berarti next kedepannya kira-kira apa yang Bu Lira bisa lakukan di kelas agar semua kebutuhan belajar peserta didik berdasarkan minat belajarnya bisa dipenuhi. Sepertinya saya harus membagi beberapa siswa kembali dengan diulang kembali apa sih gaya belajar mereka masing-masing, karena mungkin satu anak dengan yang lainnya gaya belajarnya lebih berbeda-beda. Seperti saya juga kan, saya kalau nggak praktek saya mungkin nggak bisa dengan membaca seperti itu sih Bu. Jadi kedepannya Bu Lira akan mencoba lebih memperhatikan gaya belajar siswa. Ya, betul. Jadi Bu Lira akan mencoba mengkondisikan agar anak-anak ketika proses belajar itu sesuai dengan gaya mereka. betul. Ini menarik sekali Bu Lira, karena memang apa yang Bu Lira sampaikan dan Bu Lira rasakan itu berdasarkan apa yang Bu Lira alami. Dan kedepannya ketika pembelajaran berikutnya dilakukan lagi berdasarkan gaya siswa agar apa yang menjadi tujuan pembelajaran bisa benar-benar harus seperti ini. Berarti apa yang harus siapkan selain menyiapkan kondisi belajar siswa ini? Ini tantangan saya Bu sebenarnya. Iya. Tantangan saya itu sebenarnya saya kalau ini mungkin kedepannya tantangan saya itu siswa yang benar-benar tidak gaya belajar mereka yang tidak terpenuhi inilah tantangan saya, apa sih yang harus saya lakukan. Mungkin kedepannya saya juga butuh bantuan rekan sejawat saya, apa sih kekurangan saya dalam mengajar, dan kira-kira apa saja yang harus saya lakukan untuk beberapa siswa yang gaya belajarnya berbeda seperti itu. Selain dengan teman-teman sejawat, Orang tua siswa Bu, itu intinya sebenarnya. Iya. Kenapa dengan orang tua siswa? Karena mungkin ada beberapa orang tua siswa yang kurang mendukung. Contoh Bu, misalkan saya menyuruh siswa tolong besok bawa peralatan alat peraga seperti ini, namun dukungan orang tua siswa karena apa sih yang harus mesti dibawa, apa kira-kira istilahnya intinya kurang mendukung. Anak-anak disuruh bawa alat peraga ini, namun tidak didukung orang tua, dan besoknya kita tanya kenapa nggak bawa, kata mama katanya nggak usah karena nggak ada istilahnya tidak usah bawa, nanti juga ada di sekolah seperti itu. Padahal di sekolah pun kita kadang-kadang alat peraga kurang Bu, seperti itu. Jadi sebenarnya untuk membangun komunikasi ya, selain dengan anak, usaha apa yang Bu Lira bisa lakukan untuk membangun komunikasi dengan anak? Mungkin saya itu buat ada suatu buku panduan Bu. Betul. Kadang-kadang terutama kalau ada tugas rumah, ada beberapa anak di LKS itu kan tidak selesai. Disitulah saya membuat catatan kecil dan siswa wajib menunjukkan ke orang tua apa tanggapan mereka, seperti itu Bu. Luar biasa ya. Jadi sebenarnya kita memang sebagai seorang guru selain harus menjalin komunikasi dengan siswa, juga harus menjalin komunikasi dengan Orang tua. Ya, selain itu juga dalam proses pembelajaran harus paham dengan gaya belajar siswanya sehingga dapat mengakomodir ketika proses tersebut kebutuhan belajar siswa. Bu Lira menarik sekali, semoga kedepannya Bu Lira bisa belajar mengajar lebih baik lagi
dan juga anak-anak kita menjadi anak-anak yang cerdas. Amin. Terima kasih banyak Bu Lira, Sama-sama, Ibu. semangat bekerja. Terima semangat kasih atas belajar. doanya juga. Ya, saya permisi dulu Ya, Ibu. Bu Lira, Ya. terima kasih banyak Ya. ya. Assalamualaikum.